Alhamdulillah, kita ke pengamat kesehatan, beliau Ustadz Adi S. Suswadi. Assalamualaikum Ustadz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Ustadz Adi, ini ada istilahnya iklan sebentar, jadi ada yang lewat. fogging, ya, ada fogging di depan rumah Ya, ini. apa? Saya panggil Ustadz Adi aja, ya? Iya, monggo Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz Adi, ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Saat tadi ini kita ingin bincang-bincang di talkshow ini saat tadi ya. Ini mumpung di momen Rojab ya. Kemudian kita sudah 101 tahun hidup tanpa khilafah ini saat tadi. Ya, ini apalagi di tahun ya kita mulai 2019, 2020, 2021, 2022 ini ya, pandemi ini belum berakhir saat tadi. Ya, ini yang sudah katanya sudah mau lewat, ternyata tahun kemarin muncul lagi varian Delta. Ini masyarakat sudah senang ini ya, mau bisa hari raya ini bisa mudik. Ya, ternyata Omikron muncul. Omikron muncul ini. Sehingga katanya bahkan kemarin baru-barusan Menteri ini ya agama kemudian menginstruksikan usia 60 tahun dilarang berjamaah di masjid dan sebagainya. Berarti sebentar lagi mungkin kalau mau silaturahim, salaman dilarang kembali. Nah, ini kelihatannya ini perlu kemudian kita diskusikan di talkshow Rojab ini, Ustaz. Mungkin Ustadz Adi ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua. Gimana sih sebenarnya? Tadi kan di awal sudah saya munculkan, benarkah kemudian kapitalis ini menjadi sistem yang terbaik? Tapi ternyata menghadapi pandemi ini aja sudah kalang kabut. Ya, menghadapi pandemi ini kesehatan sudah amburadul. Nah, ini mungkin bagaimana Ustaz tadi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana sistem kapitalisme dalam mengatur kesehatan atau sistem kesehatannya, mungkin kita bisa melihat bagaimana ketika pandemi itu datang. Nah, kita bisa lihat ini ya, apakah memang benar sistem kapitalisme itu yang terbaik ya. Coba kita refresh ya, di awal pandemi tahun 2020, apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita ternyata tidak cepat tanggap ya. Mestinya jauh hari sudah ada berita di Wuhan, itu sudah siap-siap harusnya ya. Tapi yang terjadi malah tidak tanggap ya, ketika sudah ada penularan masuk ya, infeksi masuk di Jakarta, tidak melakukan lockdown. Nah, malah lebih cenderung meremehkan dan lebih mementingkan aspek ekonomi ya. Karena pada waktu itu justru pariwisata itu digencarkan kan begitu ya, menganggap wah nggak mungkin lah COVID bisa masuk ke sini kan gitu ya. Nah, start yang mungkin dari Wuhan jauh, mungkin ya, kira nggak sampai ke sini, ya. ternyata. Ya, tapi ya itu bisa, soalnya kok virusnya bisa terbang itu. Bisa kemana-mana, itu yang harus dipahami kan itu. Nah, akibat start yang salah ini ya, ini berdampak pada persepsi masyarakat menghadapi pandemi ya. Ketika pemimpinnya itu santai-santai, kelihatannya nggak ada masalah, maka masyarakat juga seperti itu ya. AB dan nggak mungkin lah masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya selama ini masyarakat itu tidak pernah disiapkan, baik itu kita lihat di dalam, kalau kita bicara pendidikan tadi, itu nggak ada ya mitigasi bencana khususnya terkait dengan pandemi, itu nggak ada ya. Maka jangan heran orang itu nggak tahu apa itu virus, apa itu ya
vaksin dan sebagainya itu nggak tahu kan begitu ya. Nah, pemahaman dan kesadaran yang rendah ini ya akibatnya ya wajar kalau tingkat penularannya juga tinggi ya. Pakai masker ya sekedar pakai atau sekedar kayak supaya orang itu apa? Ya kayak kita pakai helm lah ya. Waktu ada polisi pakai helm kan gitu. Seolah-olah pakai masker itu juga daripada nanti ditegur oleh Satpol PP, pokoknya pakai. Nanti kalau nggak kelihatan diturunkan gitu atau pakai hidungnya masih kelihatan. Nah, itu menunjukkan sebagian besar masyarakat itu betul-betul awam ya. Karena memang tidak ada mitigasi bencana, tidak ada pemahaman gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sudah terjadi pandemi masuk ya toh semua penularan itu terjadi di banyak tempat, di banyak wilayah kan begitu. Nah, baru orang itu ya setidak-tidaknya melihat berita ternyata di rumah sakit itu penuh dan sebagainya. Nah, ini ya yang menjadi persoalan berikutnya adalah tidak ada support penuh ya. Ya masker harus beli sendiri, kalau misalnya bergejala harus tes antigen atau PCR itu harus bayar sendiri, vitamin juga harus beli sendiri kalau mau pengen imunnya kuat kan begitu ya. Bahkan tabung oksigen ya, kalau kita lihat kemarin waktu-waktu Delta itu menyerang itu kan wah orang antri ya, harus berebut gitu ya. Nah, padahal kan kemampuan masyarakat itu berbeda ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketidakmampuan sistem ini untuk menjamin masyarakatnya sehat, bahkan ketika adanya pandemi itu sudah mulai menyerang, tidak mampu untuk bisa mengcover ya, memberi perlindungan penuh kepada masyarakatnya, jangan sampai yang masih sehat itu sakit ataupun yang sakit itu mendapat perawatan yang terbaik kan begitu. Nah, itu beberapa faktor dan faktor berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ketika di awal start itu pemimpinnya seperti itu dan pada kenyataannya itu pandemi sudah mulai terjadi, maka mereka ada ketidakpercayaan kepada pemimpinnya kan begitu. Nah, akibatnya banyak berita hoax ya, orang itu cari berita sendiri, cari referensi sendiri, padahal secara dasar background ilmunya nggak ada kan begitu. Dia cari virus itu apa, vaksin itu gimana dan sebagainya. Wah, akhirnya ada timbul ketika ada hoax tentang konspirasi lah, ini virusnya mengandung chip dan sebagainya, itu dipercayai kan begitu ya. Jadi ini membuat semakin kacau kan begitu ya. Semakin abe masyarakat, berarti pandemi itu nggak ada, pandemi ini buatan dan sebagainya. Nah, inilah potret di mana ketika kapitalisme diterapkan ya dalam sistem kesehatannya, di mana riayahnya tidak bagus, informasinya tidak kredibel, akhirnya orang nggak percaya kan begitu. Meskipun ketika ada info yang benar dari negara ya, misalnya terkait dengan vaksin, itu pun akhirnya juga nggak dipercaya karena memang masyarakat sudah kadung ya kepercayaannya sudah pudar kan begitu, ya betul menurun ya, apalagi ada berita hoax itu. Jadi ini akan semakin kacau, padahal yang namanya pandemi itu dibutuhkan kebersamaan antara negara dengan masyarakat bareng-bareng, itu baru bisa diselesaikan. Nah, itu kita berkaca dari pandemi. Kalau kita lihat secara umum bagaimana kondisi sistem kesehatan kita, ini bisa kita lihat datanya cukup memprihatinkan ya. Jadi kalau kita lihat rasio jumlah tempat tidur ya, ketersediaan tempat tidur dibanding jumlah penduduk itu hanya 1,21 per 1.000 penduduk. Ya, 1,2 per 1.000 penduduk. Artinya dalam 1.000 penduduk itu hanya ada 1 bed. Gitu ya. Nah, padahal idealnya berapa? Menurut WHO idealnya itu adalah 5 per 1.000. Nah, ini jauh banget itu ya. Jauh banget gitu ya. Jadi makanya jangan heran kalau ketika terjadi pandemi kemarin itu ya boleh dikatakan itu bisa jadi banyak juga yang
mungkin tidak kebagian tempat tidur ya, ataupun tidak kebagian kamar, bisa jadi dia isolasi di rumah, dia meninggal di rumah karena penanganannya yang buruk ya, karena pada waktu itu ketika Delta itu kan luar biasa, butuh tabung oksigen yang banyak, butuh ya harus diperiksa saturasi oksigennya, nggak boleh kurang dari 95. Nah itu yang menyebabkan sebetulnya kita tidak hanya melihat dari kematian yang hanya dari rumah sakit, sebenarnya kematian yang tidak terhitung ya, yang mungkin isolasi mandiri di rumah itu banyak kan begitu ya. Jadi angkanya itu pasti melebihi angka resmi yang ada di situ. Oke, itu rasio ya jumlah tempat tidur. Yang kedua, perlu diketahui sampai sekarang ini ada 171 kecamatan di Indonesia yang belum punya puskesmas. Bayangkan ya, puskesmas saja belum punya kan begitu ya. Nah, padahal juga itu berarti kebutuhan tenaga kesehatannya, belum peralatan dan sebagainya itu perlu itu ya. Jadi banyak sekali PR-nya ini ya. Ketika kita tahu bagaimana sistem kapitalisme itu betul-betul tidak bisa memberikan secara fakta tidak bisa memberikan layanan yang baik. Kemudian kita ketahui meskipun katanya ada BPJS Kesehatan, pada secara prinsip itu asuransi kan begitu ya. Jadi biaya kesehatan itu harus ditanggung sendiri ya. Nah, akibatnya apa? Ada kapitalisasi kesehatan ya. Jadi kita lihat mungkin kalau kita sounding ke beberapa rumah sakit itu mereka punya paket-paket kan begitu ya. Paket yang VIP, VVIP dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Ya semua unit kesehatan itu berpikir profit ya, profit oriented ya, semuanya akan berpikir ke sana. Ya, demikian juga ya mohon maaf mungkin sebagian mungkin dikatakan tenaga kesehatan juga berpikir profit oriented. Kenapa? Ya karena pendidikannya itu sudah dia merasa ngabisin dana yang cukup besar untuk menjadi dokter, apalagi dokter spesialis. Nah ini akhirnya orang punya kecenderungan profit oriented ya. Padahal yang seharusnya itu kan masalah yang mendasar, yang sosial yang harusnya bisa dipenuhi oleh negara. Nah, yang berikutnya adalah kesadaran untuk hidup sehat itu rendah. Kenapa? Ya karena tadi itu pendidikannya rendah ya. Kemudian akibatnya juga gaya hidupnya buruk, kemampuan untuk menjaga kesehatannya rendah. Ya, kita lihat ini ya. Dengan pemahaman yang rendah, coba kita banyak anak yang muda itu sudah obesitas. Banyak tidak sedikit yang sudah mungkin kadar gulanya itu tinggi. Ya. Kemudian juga mungkin penyakit komorbid yang itu usia-usia muda itu sudah bergejala. Ini adalah gaya hidup yang buruk ya, mungkin dari segi makanan ataupun dari segi gerak ya, kurangnya olahraga dan kesadaran untuk sehat itu kurang kan begitu ya, pemahaman di situ kurang. Nah, kemudian karena faktor ekonomi, maka kemampuan untuk menjaga kesehatan juga rendah. Yang seharusnya orang itu mungkin kita kenal ya, makan 4 sehat 5 sempurna. Karena kondisi ekonominya itu tidak sepenuhnya bagus secara umum, akhirnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi gizinya itu rendah. Nah, jadi nggak sampai 4 sehat, iya, 4 sehat. Mending kalau 4 sehat ya. Kemarin aja yang mungkin kebutuhan orang itu sebagian besar katakanlah rakyat kecil itu makan tempe tahu. Kemarin kita baca ya di Detik.com itu bahwa 2 bulan ke depan itu bisa jadi naik harga kedelai kan gitu ya, karena harga di pasar internasional naik lah. Padahal sebagian besar produksi kedelai atau tempe dan tahu itu kedelainya impor kan. Nah ini gimana ini untuk sekelas tempe aja naik ya, semakinnya semuanya juga naik. Nah, jadi faktor inilah yang menyebabkan masyarakat itu bisa tidak terpenuhi dengan baik. Dan kita juga sering mendengar itu ya dari media maupun di internet itu banyak sekali orang-orang yang karena ketidakmampuannya ya, karena padahal dia sakit itu tidak mampu berobat ke rumah sakit kan begitu.
ya macam-macam itu penyakitnya kan begitu. Nah ini kan menyedihkan ya. Baru kalau disorot media, lah baru viral, lah baru ada pejabat yang datang ngasih bantuan, terus kita berdonasi ya gitu ya untuk. Padahal itu tidak hanya 1-2 orang, ya banyak di antara masyarakat kita itu yang membutuhkan ya kesehatannya seperti itu. Belum lagi perilaku kita ya yang mungkin yang terbiasaan membuang sampah sembarangan. Nah ini juga akan berimbas kepada bagaimana lingkungan kita ini sehat atau tidak kan begitu ya sebetulnya. Ini tidak menjadi perhatian bersama ya gitu. Jadi ini kompleksitasnya di situ ya. Akibat sistem ya semuanya perilaku dan bagaimana pola berpikir masyarakat yaitu juga akan tidak mengarah kepada sehat kan begitu. Nah, jika kebijakan sehat ini buruk ya, maka ini akan diperparah ketika sistem pendidikan dan ekonominya buruk ya. Itu jadi kesimpulannya. Jadi itulah realitas kita hari ini ya, ketika kapitalisme diterapkan nggak ada jaminan rakyat ya untuk sehat. Berarti tadi disampaikan beliau ya Ustadz Adi luar biasa ya, bahwa memang kapitalisme ini belum bisa memberikan jaminan kesehatan bagi umat. Ya, tadi ada di kata-kata bahwa memang sudah ada BPJS, tetapi ternyata BPJS juga tidak bisa mengcover semua penyakit yang ada, begitu saat ini ya. Nah, itu lebih bukan pada jaminan, tetapi lebih pada asuransi. Kemudian tadi ada 171 kalau tidak salah ya, kecamatan di Indonesia ini belum ada puskesmasnya. Kemudian kesehatan menjadi arahnya ke profit oriented. Makanya kalau sekarang para hadirin yang hadir di Zoom ini bisa melihat di setiap puskesmas itu ada tulisan blood ya, blood puskesmas blood itu sebenarnya blood itu adalah kepanjangan dari Badan Layanan Usaha Daerah. Jadi memang betul apa yang dikatakan Ustadz Adi tadi, bahwa layanan daerah itu, layanan puskesmas itu dituntut menghasilkan, namanya usaha berarti harus menghasilkan profit, dan itu arahnya nanti semuanya ke sana, termasuk pendidik sebagainya, kesehatan juga diarahkan ke sana. Nah, berarti dari mana ya? Dari pasien untuk dapatkan profitnya. Nah, ini berarti ada suatu hal yang kurang pas dari sistem ini. Ya, mungkin dari Ustadz Adi ini sama deh. Mungkin kira-kira ada enggak sih kemudian suatu solusi untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ruwet dari kesehatan ini. Karena apa? Kesehatan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat vital bagi kita. Ya, karena kalau kita banyak uang, kita kurang uang, kalau tidak sehat juga sama ya. Banyak uang, mungkin kalau banyak uang masih bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Apalagi kalau yang kurang uang ini, ya tapi yang sampaikan Ustaz tadi, mau ke rumah sakit tidak bisa, ya harus kemudian isoman di rumah, tidak ada fasilitas kesehatan. Akhirnya kemudian semakin parah. Mungkin tadi ada solusi yang bisa memberikan istilahnya penyelesaian pada kasus atau kemudian masalah kesehatan ini tadi. Ya, jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada Islam ya, dulu itu Rasulullah sudah mengajarkan pada kita bahwa kesehatan itu adalah hak dasar manusia yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau kita lihat berapa besar sih kebutuhan kesehatan itu kan unlimited ya. Ya, ketika orang sakit tahu nggak kira-kira ini nanti berapa biayanya? Kan unlimited itu. Iya, tidak tahu ya, sampai berapa juta, puluh juta, ratus juta. Ya, ini ya, betul. Betul, unlimited. Iya, karena saya pernah punya saudara itu yang sakit apa itu ya di kepala, itu sampai batok kepalanya itu dilepas terus dioperasi dan sebagainya. Itu hampir 1 M itu habisnya itu ya. Itu baru 1 orang itu ya. Orang yang lain kan gitu. Jadi betul-betul unlimited, ini kebutuhan dasar yang harus
sebetulnya di penegara. Nah, Rasulullah sejak awal membawa Islam itu mengenalkan bahwasanya ya kesehatan itu harus menjadi tanggung jawab negara. Makanya pada waktu itu Rasulullah ketika diberi Raja Mesir ya, namanya Mukaukis, itu diberi seorang dokter. Rasulullah nggak hanya memanfaatkan dokter untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, enggak, tetapi beliau itu memberikan dokter itu untuk kepentingan masyarakat, dan itu gratis ya. Dan ini diikutin terus ya oleh khalifah setelahnya ya kan begitu ya. Ya, kita lihat misalnya Khalifah Umar bin Khattab itu menetapkan untuk penyakit lepra dan disam itu dari Baitul Mal ya. Semuanya pembiayaan itu dari Baitul Mal. Jadi tidak ada sepeser pun itu orang itu ketika berobat itu mungkin harus membawa uang ataupun apapun barangnya yang harus dipertukarkan dengan jasa pengobatannya, nggak ada kan begitu ya. Nah, apalagi ketika khilafah itu berkembang ya di zaman Walid bin Abdul Malik itu mulai ya jika sakit saat itu ya untuk penderita leprosia dan lepra ya. Nah, hal ini juga diabadikan ya menjadi testimoni ya seorang penulis Barat yaitu Will Durant di dalam bukunya The Story of Civilization. Beliau menyatakan bahwa Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan sebagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya ya. Jadi memang begitu. Kalau dalam konsep Islam itu memang harus gratis ya. Jadi memang itu kebutuhan manusia yang tidak bisa ditunda, tidak bisa boleh harus profit oriented, tidak bisa seperti itu ya. Jadi gitu. Ya, itu secara prinsipnya seperti itu. Berarti biayanya kesehatan itu gratis Ustaz ya. Berarti yang menjamin negara begitu Ustaz? Ya, betul. Nah, terus ini kira-kira ini bisa diwujudkan enggak Ustaz di zaman sekarang ini ya kan ini sangat menarik ini kan karena yang awal tadi kita tahu bahwa biaya kesehatan itu unlimited ya, kita enggak tahu sampai kapan, seberapa besar kemudian biaya, tapi ini Ustaz tadi menyampaikan bahwa bisa kemudian kesehatan itu sampai gratis, berapapun biayanya bisa gratis. Nah, ini berarti kan sesuatu yang sangat menarik. Mungkin para pemirsa ini juga pengen tahu ini. Jadi bagaimana kok bisa sampai gratis ini, kemudian hal apa yang kemudian bisa menggratiskan ini? Ya, jadi yang perlu diketahui ini memang ketika sistem Islam itu sangat berbeda dengan cara pandangnya dengan sistem kapitalisme. Kalau kapitalisme jelas ya, semuanya itu profit oriented ya. Semua itu tidak ada yang gratis kan begitu ya, semua itu harus bayar kan gitu. Kalau ataupun sekarang ada yang BPJS kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah itu ya jumlahnya nggak banyak itu, padahal ya jumlah rakyat miskin kita yang membutuhkan juga banyak kan gitu ya. Jadi itu nggak bisa gratis. Nah, oleh karena itu ya satu-satunya jalan supaya kita bisa merasakan kebutuhan akan kesehatan ini gratis ya harus menerapkan sistem kesehatan di dalam Islam ya. Nah, tapi persoalannya adalah kalau kita laksanakan sekarang ya jelas nggak mungkin ya, kan ini bertabrakan ya. Kalau sekarang kan jelas kita masih menerapkan sistem kapitalisme, jadi nggak mungkin ya. Bahkan bisa jadi orang mengatakan ya mana mungkin untuk sebetulnya ketika untuk pendidikan saja itu APBN mengamanatkan 20% ya, dan itu aja nggak mampu kan begitu. Jadi itu nanti pasti akan berbeda ya ketika Islam itu diterapkan, itu memang harus secara kafah, nggak bisa parsial kan begitu ya. Kalau sekarang kita mengharapkan gratis ya nggak mana mungkin kan gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa apalagi di dalam pandemi seperti ini aja pemerintah itu harus berhutang ya untuk mengcover
biaya-biaya yang terkait dengan COVID ini kan begitu. Padahal kita tahu apa saja sih sebetulnya yang bisa kita dapatkan kalau kita itu mau menerapkan syariat Islam ya, khususnya di sistem kesehatannya. Yang pertama ya tadi sudah kita sampaikan adalah pelayanan yang gratis ya. Nah, yang kedua tadi aspek pendidikan kesehatan dan mitigasi bencana itu harus ada. Itu karena bagian dari satu kesatuan sistem kesehatan Islam ya. Supaya ketika ada pandemi itu masyarakat sudah tanggap apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena pandeminya kan bisa jadi masyarakat mungkin pergi ke luar negeri, ada pandemi di sana, dia tahu apa yang harus dilakukan ya. Kalau orang sudah disiapkan kan enak kan gitu ya, apa yang dilakukan tahu gitu. Jadi nggak cari-cari lagi gitu. Nah, kemudian pendidikan itu fungsinya apa? Ya mendorong, memotivasi masyarakat supaya punya gaya hidup sehat dan perilaku sehat ya. Termasuk tadi itu tidak membuang sampah sembarangan karena dia tahu kalau saya membuang sampah sembarangan nanti akibatnya seperti ini akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, padahal ini kan jadi PR bersama ini ya supaya contoh sederhana ya perilaku yang tidak sehat. Orang cenderung kalau kita mungkin pergi suatu kantor atau mall itu cenderung memarkir mobil kita atau kendaraan kita itu dekat dengan pintu masuk apa jauh dengan pintu masuk kira-kira? Pilih Jauh yang ya? dekat, Zat. Pilih Jauh yang yang dekat ya. dekat. Dekat. Iya. Kenapa yang dekat? Ya. Karena Biar males masuk ya masuk jalannya itu ya. kantornya itu biar Nah, itu dia cepat. ya. Iya. Ada studi mengatakan bahasanya orang Indonesia itu rata-rata jalan langkah saja itu sekitar 3.500 langkah per hari. Padahal idealnya itu berapa? 6.000 langkah per hari. Sudah berapa itu perbedaannya? Ya kan? Udah jauh kan? Itu cuma jalan loh ya. Ya, mungkin orang bilang sepele melaku aja. Enggak, ini persoalan kan begitu ya. Karena semakin kita bergerak itu berarti oksigen ataupun paru-paru kita juga semakin bagus, peredaran juga semakin bagus seperti itu. Nah, ini mindset seperti ini apalagi kita sekarang itu zamannya online, zamannya WFH. Nah, orang pada nongkrong di kursinya masing-masing, wis enak kan begitu ya kan. Nah, ini bahaya. Ini perilaku yang harus ditanamkan sejak dini kan begitu. Yang kemudian yang kedua, informasi kesehatan yang terpusat secara online. Nah, coba sekarang kita lihat banyak fasilitas jasa online tentang kesehatan ya, saya nggak usah nyebutkan ya, nanti cari tahu sendiri ya kan. Jasa apa? Jasa untuk telemedicine dengan dokter kan begitu, dan itu berbayar kan begitu ya. Nanti bisa mereka juga akan mengirimkan obatnya kan sesuai dengan resume dokter seperti itu. Nah, harusnya ini harusnya adalah tugas negara. Nggak perlu ada yang seperti itu karena tidak semua orang mampu mengakses seperti itu kan begitu ya. Tidak semua orang, kalau orang mampu ya enak aja tinggal telepon, dok saya gini oh ya oke, kita kirim obatnya ya, tunggu aja, enak kan begitu ya. Tapi itu harusnya merupakan sebuah pelayanan dari negara sehingga masyarakat tidak cari-cari browsing sendiri, iki obatnya apa ya kira-kira obat. Nah, seperti itu bahaya betul kan begitu ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah tadi mewujudkan lingkungan yang sehat ya. Ini penting kan gitu ya, karena ini sebagian dari preventif ya. Misalnya sekarang berapa banyak sih paru-paru kota itu juga bagian dari pemikiran negara yang harus dipikirkan dibanding dengan kepadatan jumlah penduduk kan harus bisa dihitung ya, secara matematik itu bisa dihitung. Kalau penduduknya areanya sekian, penduduknya sekian, terus sekarang karbonnya sekian, berarti saya ruas lahan seperti ini itu butuh ruang terbuka hijau berapa. Nah, itu bagian dari sistem kesehatan yang harus dipikirkan, tidak sekedar hanya pelayanan kuratif ya, tapi pencegahan itu merupakan bagian dari pencegahan. Nah, itu mungkin poin-poin yang
yang harus kita perhatikan. Ternyata kalau sistem Islam diterapkan khususnya di sistem kesehatan, ya mindset dari pemimpinnya negara itu akan seperti itu ya. Jadi bagaimana agar karena begini, kalau rakyatnya sehat, maka dengan sendirinya ibadahnya juga bagus, ya kan? Ya kan? Nggak biasa sedikit sakit gitu ya. Waktunya ngaji sakit kan gitu ya. Nggak terbiasa seperti itu. Karena apa? Terbiasa sehat kan begitu. Berperilaku sehat dan punya kemampuan untuk sehat kan begitu. Nah, kemudian produktivitas itu juga pasti akan tinggi karena orang sehat, orangnya pasti lebih cekatan ya, berpikirnya lebih bagus kan begitu, karena badannya enak, itu juga ya mengurangi rasa malas kita kan begitu ya. Tapi kalau coba orang itu nggak mudah bergerak, ya hanya mager ya. Kalau orang sekarang apa istilahnya? ya kan? Mager. Ya itu akhirnya ya itu sudah nggak mau olahraga, makan terus, makanya minta yang enak-enak kan begitu ya sudah gitu. Nah itu kan produktivitas akan rendah gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya itu kita ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan yang banyak ya terkait dengan ibadah kita di hadapan Allah, itu bagaimana mungkin itu bisa dilakukan kalau kondisi masyarakatnya seperti itu ya. Nah itu mungkin jazakallah. Terima kasih Ustaz Adi. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sudah ada gambaran pada kita semuanya bahwa apa yang disampaikan Ustaz Adi luar biasa, bahwa sistem kapitalisme sekarang ini yang diterapkan sekarang ini ternyata bukan pilihan yang terbaik ya, bukan pilihan yang terbaik untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan. Jadi ada solusi yang terbaik yang diberikan disampaikan Ustaz Adi tadi, yaitu apa? Yaitu bagaimana kemudian Islam itu memberikan layanan kesehatan, memberikan edukasi kesehatan dan sebagainya. Jadi ini menjadi dambaan, menjadi harapan kita semuanya. Sekali lagi, ya kesehatan di dalam masyarakat itu tidak akan terwujud, sistem kesehatan Islam itu nggak akan terwujud manakala kemudian Islam itu belum diterapkan secara kafah. Jazakallah tadi, mungkin nanti kami mohon jangan kemana-mana dulu, mungkin nanti ada para hadirin yang mau bertanya Ustaz terkait dengan masalah kesehatan ini.